Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan memulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema mengejutkan. Ini yang ternyata akan dia lakukan kepadamu segera ya. Mengejutkan, ini yang ternyata akan dia lakukan kepada kamu segera ya. Ada seseorang yang akan melakukan suatu tindakan yang sangat mengejutkan, yang mungkin tidak kamu duga, yang tidak kamu sangka gitu ya. Semoga pembacaan hari ini akan bisa cocok sama kamu. Tapi ingat, pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Kalau nggak cocok santai, masih ada video lain karena tidak mengenal batasan waktu. Dan sangat mungkin banget kamu personal reading kalau kamu mau. Kita lihat dulu kamu berdealing dengan situasi seperti apa hubungan kamu pada saat ini ya teman-teman. Nah, di sini ada situasi hubungan yang clover ya. Clover ini bisa saja suatu hubungan yang banyak maknanya ya. Salah satunya adalah hubungan yang gambling. Jadi mungkin banget hubungan ini antara mau lanjut atau mau udahan. Hubungan yang apakah memang harus meninggalkan dia atau terus bertahan bersama dia. Apakah memang harus memilih dia atau memilih yang lain gitu ya teman-teman. Di sini juga masih hubungan yang masih ada sisa perasaan. Apapun yang terjadi sama hubungan kamu, di sini masih ada sisa perasaan yang ada di sana. Walaupun harus diakui, mungkin rasa cinta, rasa sayangnya tidak sebesar atau tidak seintens dulu, tapi masih ada di sana perasaan. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, sorry. Di sini ada situasi hubungan yang saling menguntungkan atau mungkin dalam tanda kutip ada hal yang baik untuk kamu dan dia ya. Mungkin di sini ada yang oportunis dalam tanda kutip ya. Oportunis itu nggak selalu buruk teman-teman ya. Oportunis dalam arti punya kamu untuk membantu dia, punya kamu untuk menolong dia, atau begitu juga sebaliknya. Kamu punya dia itu, dia bisa support kamu, dia bisa bantu kamu misalnya ya. Dan di sini ada situasi hubungan yang memang sekarang tadi Sora bilang gambling ya. Untuk ke arah memang mau diseriusin apa enggak. Apakah memang ini ada komitmen untuk ke arah pernikahan atau tidak ya. Kenapa? Karena di sini sangat mungkin banget banyak hal-hal yang berulang ya di antara kalian ya. Antara memang kebaikan yang berulang atau justru keburukan yang berulang. Dan situasi hubungan ini menjadi lebih challenging ya, dan mungkin ada kegalauan. Jadi kenapa nggak yakin gitu ya teman-teman? Karena di sini ada situasi third party, bukan third party situation, ada situasi LDR ya. Jadi ada jarak di sini teman-teman. Satu, ada yang secara jarak fisik gitu ya, ataupun secara jarak energi, membuat hubungan jadinya bingung karena jaraknya berjauhan. Kedua, ini juga bisa saja adalah hubungan yang masih menerka-nerka perjalanan hubungan ini ke depan mau seperti apa ya, arahnya mau kemana, kepastiannya mau kemana teman-teman di sini ya. Karena di sini memang ada situasi di mana ada faktor finansial yang mempengaruhi ya. Apakah memang sudah siap finansial untuk jangka panjang, dan di sini juga bisa saja ada diri yang masih pingin ada ruang untuk bergerak, masih ada diri yang juga masih pingin berjiwa bebas. Tapi secara overall ya, hubungan ini itu masih penuh dengan gairah, masih penuh dengan harapan, masih penuh dengan kehangatan gitu ya. Bagaimana perasaan dia sama kamu pada saat ini? Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, dia bisa merasakan banget ketulusan dan rasa sayang dari kamu, ya teman-teman. Dan di sini kayak masih ada dirinya dia yang masih pingin meneruskan atau masih pingin melanjutkan hubungan kalian, terlepas apapun situasinya, ya. Karena di sini ada sisi dia itu merasa memiliki kamu, ada sisi merasa posesif ke kamu, ada sisi ngerasa kayak dia tidak mau melewatkan banyak hal yang sudah terjadi dan dikorbankan untuk relationship ini.
Sementara di satu sisi, kamu berusaha, perasaan kamu ke dia, kamu masih berusaha menilik banyak hal. Masih berusaha mencari tahu banyak hal. Kamu kayak masih mempelajari gitu ya, masih mencari tahu, masih melihat ke dalam. Apakah memang hubungan ini akan bisa memang layak untuk dilanjutkan atau tidak? Dia orangnya sebenarnya seperti apa yang sebenarnya dia pikirin, masa depan mau gimana, dan sebagainya. Tapi kamu di sini cenderung lebih kepada ragu-ragu ya. Kamu nggak yakin gitu ya. Mungkin kenapa kamu nggak yakin? Mungkin banget orang ini satu sering membuat kamu bimbang dan galau karena mungkin banget di sini ada keterbukaan yang mungkin tidak sepenuhnya. Kedua, ada masalah perencanaan gitu loh ya. Apakah memang ada agenda atau perencanaan soal masa depan? Lalu yang ketiga adalah kadar pengetahuan atau kadar knowledge orang ini. Bukan berarti kamu menilai dia pintar apa enggak gitu ya, S1, S2, S3, tong-tong gitu ya, atau S doger, bukan. Tapi lebih kepada kamu tuh masih nggak yakin kalau orang ini itu benar-benar bisa dipahami sama kamu. Orang ini sejauh mana sih kedewasaannya, pengetahuannya dia gitu ya. Karena seseorang yang pintar itu tidak selalu secara akademis, tapi juga soal misalnya kayak kepekaan, perencanaan, inisiatif. Itu kan juga ngomongin soal pengetahuan, kecerdasan ya teman-teman, gitu loh. Nah, kenapa tidak terduga ada situasi orang ini mau melakukan ini sama kamu? Tidak terduga gitu ya. Ada situasi seperti apa? Teman-teman, kalau Sora lihat di sini secara tidak terduga ada pergerakan dari orang ini ke kamu. Jadi kamu mungkin banget berdealing sama seseorang yang kamu udah cukup lama mungkin menunggu dia untuk lebih proaktif, lebih bergerak kayak gitu ya teman-teman. Dan di sini ada memang energi pergerakan ke arah yang lebih positif. Walaupun memang pergerakannya belum begitu banyak yang akan dia lakukan, tapi kalau sholat di sini ada energi menghampiri, energi datang, energi pergerakan. Salah satunya ini didasari oleh koneksi spiritual yang kuat. Ada perasaan koneksi antara kamu sama dia. Nah, koneksi ini sangat kuat teman-teman, yang mengikat kalian berdua ya. Ada koneksi batin, koneksi perasaan yang sangat kuat. Ada di sini juga mungkin telepati ya. Namun ya di sini juga memang ada sikap-sikap yang memang kedatangan orang ini adalah salah satu memang orang ini banyak sekali masalah ya di antara kalian. Mungkin karena sikapnya dia yang keras, atau juga di sini memang ada kendala keluarga juga. Habis itu di sini juga ada yang situasinya memang masih banyak trouble gitu ya teman-teman. Dan sikap dia yang keras itu memang sesuatu yang sulit untuk dirubah sebenarnya ya. Tapi ini sudah ada suatu keteguhan dari orang ini pingin datang ke kamu, sudah meneguhkan diri, dan ini adalah kedatangan seorang energi divine maskulin. Oke, kita lanjutkan. Jadi, kenapa sih atau apa sih yang akan dia lakukan yang tidak pernah kamu duga sebelumnya ya, mengejutkan. Yang pertama, teman-teman, kalau Sora lihat dia itu kayak akan belajar dari kesalahan sebelumnya, itu satu ya. Jadi di sini ada situasi kayak pendewasaan yang pingin dia tunjukin sama kamu ya. Memang tidak instan ya, nggak langsung kayak wah datang sehari langsung berubah semuanya 180 derajat, enggak. Cuman kalau Sora lihat dia itu kayak pingin menunjukkan kalau aku tuh bisa lebih belajar dari sebelumnya, ada perubahan, bisa semakin lebih baik gitu ya. Terus di sini dia itu jadi pingin lebih positif ya. Mungkin sebelumnya kamu banyak berdealing dengan dia yang cenderung pesimis, cenderung negatif gitu ya, kurang bersemangat juga. Jadi kalau Sora lihat dia itu kayak pingin lebih nunjukin aku tuh bisa lebih positif loh vibrasinya, supaya bisa bikin kamu lebih nyaman berada di dekat aku gitu ya. Nah, kalau sebelumnya kalian mungkin banyak komplain tentang masalah perencanaan yang belum jelas, keterbukaan yang belum jelas. Kalau Sora lihat di sini, orang ini semakin ke sini semakin kayak lebih mau belajar gitu ya. Lebih mau belajar, lebih mau terbuka, lebih mau diajak diskusi sama kamu untuk ngomongin sama yang namanya masa depan ya. Kalau sebelumnya itu orangnya cenderung banyak tutup-tutupin, di sini orang ini akan lebih punya niat untuk lebih terbuka teman-teman ya. Khususnya dia itu pingin lebih
tegas terhadap sikap dia yang sering menggalau gitu ya. Jadi kalau sebelumnya di sini banyak kegalauan, kalau Sora lihat dia tuh pingin lebih banyak diskusi terbuka sama kamu untuk menceritakan segala kekhawatiran dan kegelisahan dia, ya. Dan kalau Sora lihat, orang ini tuh lebih kepingin juga membangun hubungan yang baik. Jadi selama ini mungkin ya, ada dari kalian yang sudah kasih masukan sama dia. Yuk cari lingkungan yang lebih positif, yuk cari lingkungan yang lebih mendukung ya. Jadi dia tuh seperti mungkin pingin meninggalkan kebiasaan atau lingkungan yang cenderung lebih toksik atau lebih negatif efeknya ke dia gitu ya. Jadi kayak lebih kepingin aku pingin menjadi orang yang dipengaruhi juga sama orang-orang yang lebih baik. Karena mungkin selama ini gini teman-teman, manusia itu sangat dipengaruhi sama lingkungannya, sama siapa dia bergaul, sama siapa dia bermain dan sebagainya ya. Contoh ya, berapa banyak orang asing yang ketika dia sudah sampai ke Indonesia, dia tahu makan sambal, dia tahu makan pakai tangan. Padahal kalau di luar negeri ya nggak kayak gitu di negara asalnya. Kenapa? Karena lingkungan kita terbiasa makan sambal, makan pakai tangan ya. Jadi buat kalian yang mengecilkan lingkungan, hati-hati, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Ya, suka nggak suka, kamu jualan air misalnya di padang pasir pasti jauh lebih laku daripada jualan air di tempat dingin, karena orang lebih haus kan. Jadi mempengaruhi. Nah, yang mengejutkan lagi, orang ini pingin menunjukkan bahwa dengan waktu dia pingin menunjukkan kalau dia itu lebih bisa setia sama kamu. Jadi selama ini mungkin dari kalian banyak yang mempertanyakan atau memperdebatkan kesetiaan dia, supportnya dia. Mungkin dia juga sebelumnya kurang waktu untuk nemenin kamu, untuk dukung kamu. Kalau Sora di sini, orang ini tuh kayak pingin lebih menunjukkan bahwa aku tuh mau support kamu, aku mau nemenin kamu, mau ngasih waktu buat kamu, mau setia, ya. Kenapa sih ini semua bisa terjadi? Balik lagi, ini adalah tentang masalah waktu, teman-teman, ya. Selain daripada itu, orang ini tuh pingin lebih jujur, karena sebelumnya itu banyak mungkin manipulasi, kebohongan gitu ya, yang dia itu banyak tutup-tutupin. Jadi di sini tuh kayak pingin untuk, itu kan juga salah satu sikap toksik yang negatif ya. Dia tuh kayak pingin menghapus sikap toksik dan negatif itu ya, dan dia pingin lebih banyak untuk bisa menghabiskan waktu sama kamu, mungkin ketemu sama kamu, spending time sama kamu, karena mungkin sebelumnya orang ini banyak tidak meluangkan waktu untuk kamu, teman-teman ya. Dan di sini kalau Sora lihat, dia itu pingin menyelesaikan kerumitan di antara kalian. Jadi kalau di sini ada kerumitan, entah itu dari komunikasi, kegalauan dan sebagainya, dia pingin ketemu, pingin mengurai kerumitan itu di antara kalian, teman-teman. Kalian tuh berdealing dengan beberapa orang asing ya, atau LDR. Dan di sini orang ini pingin lebih berpusat sama solusi ya. Kalau selama ini orang ini mungkin ngindar dalam bersikap gitu ya, seperti kalau ada apa-apa tuh bukan dicari jalan keluarnya, tapi lebih malah banyak situasi-situasi yang kurang suportif. Nah, kalau Sora di sini dia lebih kepingin kayak ngasih suatu solusi, ngasih suatu jalan keluar, lebih kepada pingin menyelesaikan masalah daripada menghindari. Ya, jadi kayak pingin lebih, ayo duduk kita diskusi. Kalau sama ini kamu mungkin capek terus berdebat, ajak dia ngomong. Sekarang dia lebih kepada kepingin ngomongin solusi kalau ada masalah. Dan dia pingin lebih sukses dan berhasil, teman-teman. Ya, jadi dia itu kayak pingin, kan selama ini mungkin dia punya reputasi yang kurang baik. Terus habis itu di sini juga mungkin dia itu seperti tidak ada goal atau ambisi. Nah, semakin kesini dia ingin menunjukkan bahwa dia sekarang punya ambisi, punya tujuan, jelas arahnya, tidak ada lagi kegalauan, ya. Dan di sini kalau Sora lihat, dia itu ingin nunjukin sama kamu kalau dia itu bisa ada perubahan secara pelan-pelan, steady forward movement, ya. Artinya ada pergerakan perubahan walaupun itu secara bertahap dan pelan-pelan. Dan dia pingin memenuhi janji dia sama kamu, apapun itu ya, entah memang untuk melanjutkan hubungan lebih jauh, apakah janji dia mau ngerubah sikap jeleknya dia berjanji mau komunikasi lebih terbuka, atau apapun itu ya teman-teman. Kalau Sora di sini ada situasi positif, dia tuh pingin ke arah yang lebih baik, ya. Dan di sini
Kalau Sora lihat dia itu lebih kepingin kayak apa ya, saling ngebantu gitu ya. Jadi bukan cuman kamu yang ngebantuin dia juga pingin bisa jadi suatu situasi yang ngebantuin kamu. Nah Sora, kenapa sih tiba-tiba dia pingin melakukan ini gitu ya? Ada energi apa? Ada apakah kenapa dia sekarang tiba-tiba pingin melakukan ini secara tidak terduga ya? Teman-teman, dia menyadari banget gitu ya, setelah introspeksi diri gitu ya, dia tuh punya banyak banget ego. Ya, jadi ya kalau dia mau punya ruang untuk berkembang, untuk maju, dia harus menghapus egonya dia itu. Jadi di sini ada perenungan dia tentang kesadaran yang namanya ego, introspeksi diri, ya. Yang kedua, kalau Sora lihat di sini banyak energi cahaya yang dia datang. Jadi kayak energi cahaya ini Sora sering bilang energi pencerahan. Entah dapat firasat batin, entah dapat vision, entah melalui mimpi. Tapi di sini ada energi yang seperti mendorong dia untuk yuk lakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Selain daripada itu ya teman-teman, dia itu pingin memutus circle atau pola-pola lama yang berulang ya, dimana dia ngerasa kayaknya hidup saya itu sudah terlalu sering pola berulang seperti ini. Setiap kali ada masalah ngindar, sikap abu-abu. Jadi semua ini adalah sesuatu yang bukan hal baru lagi buat dia. Jadi kalau mau ada perubahan ya harus dilepaskan sisi itu teman-teman ya. Dan di sini dia itu ngerasa kalau dia nggak berubah ya, hubungan ini akan sampai kepada situasi yang tamat gitu ya. Jadi dia tuh kayak nggak mau gagal lagi dalam relationship ini ya. Termasuk kalau Sora lihat dia sadar kalau dia nggak bisa perbaiki situasi ini, dia akan kehilangan kamu juga. Dan di sini banyak kan yang Sora bilang tadi, banyak yang mendapat firasat melalui mimpi, pingin adanya suatu perubahan, pingin adanya suatu aksi ya teman-teman. Dan di sini kayak pingin memutar segala sesuatu yang stagnan. Jadi kalau selama ini kalian merasa, aduh aku pokoknya Sora berada stagnan mulu sama dia, keadaannya gitu aja, masalahnya itu lagi. Di sini dia tuh kayak pingin muter situasi sama keadaan biar nggak gini-gini terus ya. Dan dia tahu ini kan ada kesempatannya, ibaratnya masih ada clover, masih ada kesempatan untuk melanjutkan relationship sama kamu. Jadi dia ngerasa kayak aku harus gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya kalau aku tidak mau kehilangan kamu. Nah, karena kamu sesuatu yang berharga buat dia teman-teman. Karena dia tahu nih kalau aku nggak berubah, aku ulang begini terus, aku akan kehilangan kamu selamanya. Dan itu bukan sesuatu yang dia inginkan. Orang ini akan berkomunikasi lagi sama kamu ya. Karena di sini banyak yang Sora lihat tuh kayak memang mungkin komunikasinya sudah mulai hilang-hilangan. Ngilang-ngilangan maksudnya artinya on off juga komunikasinya, atau pasif, atau nggak ada kabar teman-teman ya. Karena di sini memang ada energi dari divine feminim yang kuat yang dia butuhkan, energi kelembutan ya. Dan orang ini itu akan bikin segala sesuatu itu bertahap. Jadi bukan kepingin untuk langsung gitu ya, ekstrim gitu ya teman-teman. Kalau Sora lihat di sini adalah justru ketika ada keikhlasan di batin kamu dan di batin dia gitu ya. Jadi ada ruang untuk dirinya bisa lebih mengerti dan memahami. Jadi di sini ada energi keikhlasan. Justru ketika kamu tidak dalam tanda kutip mengintimidasi atau menekan dia dan mengikhlaskan ya, justru jiwanya dia itu merasa terhubung ya teman-teman sama kamu ya. Dan di sini kayak ada energi aku pingin bahagia. Nah kalau aku pingin bahagia ya aku harus selesain segala masalah ini dan segala situasi ini. Aku harus ada perubahan ya. Dan sebenarnya dari kalian tuh banyak yang punya intuisi yang sangat bagus ya. Sebenarnya sebelum Sora bacain ini, kamu sudah punya firasat bahwa ya ini akan ada waktunya nanti dia punya kesadaran kok ya. Karena kalian itu juga sudah ngelihat gitu ya, banyak pertanda, banyak simbolisme melalui mimpi atau sinkronitas di sekitar kalian bahwa perubahan ini akan datang nantinya ya teman-teman. Karena kamu nggak mau pusing, kamu fokus sama diri kamu sendiri. Ketika kamu fokus sama diri kamu sendiri, kamu punya energi yang positif dan itu bisa menular sama orang. Dan kamu tahu bahwa manusia itu punya energi yang namanya perubahan atau metamorfosis ya, atau energi perubahan. Relationship ini akan seperti apa ke depannya teman-teman? Akan seperti apa? Relationship ini ke depannya akan berawal atau bermula jadi teman dulu
ya, berteman lagi dulu dari awal. Jadi sini memang ada hubungan yang polanya tuh sehat gitu loh. Dimulai dulu dari berteman lagi gitu ya. Artinya apa? Nggak harus langsung balik gimana-gimana, tapi lebih kepada memang temenan dulu biar kamu bisa observasi dia, dia observasi kamu. Karena di sini memang ada trust issue dan itu sangat wajar ya. Karena namanya orang itu kan kalau sudah dikecewakan pasti ada trust issue. Jadi ini seperti momen juga untuk kamu melihat pembuktian dia, dan begitu juga sebaliknya ya teman-teman. Tapi di sini kalau Sora lihat ada energi manifestasi atau hal-hal yang jadi nyata seperti apa yang kamu inginkan atau kamu harapkan ya. Dan di sini ada energi artinya kebebasan. Artinya di sini tidak lagi ada energi posesif, energi ngatur kayak gitu ya teman-teman. Ini memang sudah waktu yang tepat. Jadi semua proses ini pun adalah bagian dari semesta yang mengatur dan ada waktu dari divine timing. Jadi kapan dia datang, terus habis itu kapan dia komunikasi lagi sama kamu, kapan hubungan ini balik lagi seperti dulu atau masuk ke level yang lain, itu adalah memang berjalan dengan proses dari waktu teman-teman. Tapi ketika dia kembali, terus habis itu ada perubahan yang dia lakuin, dia tunjukin sama kamu ya, ikatan di antara kalian akan semakin menguat kalau Sora lihat ya. Jadi memang orang ini tuh kayak pingin lebih menunjukkan sama kamu teman-teman. Orang ini bisa saja sesuatu yang tidak diduga ya, tiba-tiba dia datang teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat dia datang dengan tujuan positif untuk membawa kebahagiaan dan ada energi transformasi. Jadi saran dari Sora adalah dinikmati dan di-enjoying teman-teman prosesnya. Jadi nggak usah diburu-buru ya. Dia datang kembali ya, dinikmati sebagai teman dulu kayak gitu loh ya. Dan yakinlah sama semesta kalau ketika semakin bonding kalian akan balik sendiri kok ya. Jadi nggak usah kayak balik wah buru-buru langsung digimana-gimanain tuh. Kan saran dari Katu Sora, quality time aja dulu, nggak usah buru-buru mau kemana sih buru-buru gitu ya. Quality time dulu, setelah nanti quality time banyak, ikatan makin kuat, barulah nanti kalian memutuskan gitu loh ya. Karena kalau enggak, kamu memaksakan proses itu nggak ada yang baik kalau dipaksain ya. Karena namanya transformasi itu kan juga butuh waktu, butuh untuk supaya bisa konsisten. Makanya dengan quality time kalian lebih banyak ngobrol, nanti akan lebih banyak, lebih terbuka dan sebagainya, ikatan makin kuat, relationship pun akan lebih mudah untuk dibangun. Kira-kira gitu. Sora, kapan dia akan datang? Nah, sudah disebut divine timing, artinya memang waktu dari semesta ini. Oke, apalagi kalau kalian yang punya banyak intuisi yang bagus, nggak usah ditanya kapan, sebenarnya kalian udah punya firasat kok gitu loh. Ini loh kira-kira datangnya tuh ini gitu loh ya. Kita coba lihat astrologi yang terungkap. Astrologi yang terungkap. Scorpio, Leo, Sagittarius, Taurus, Scorpio, Libra ya. Cek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri, dan ada juga dari Capricorn ya. Kita coba lihat alfabet yang terbuka. Oke. Aku atur dulu ya teman-teman. Yang mau personal reading bisa ya di Instagram Sora @sora_tarot, oke? Atau teman-teman yang pingin baca Pak Ce juga boleh. Sora udah pernah kasih lihat gambarnya Pak Ce seperti apa, jalan hidup kamu tuh seperti apa, itu ada loh garisannya ya. Kamu bisa nonton, bisa lihat kayak gitu ya. Dan kamu juga bisa nanti konsultasi punya kamu sendiri gimana ya. Apa ada masalah di mana? Di kesehatan kah? Di relationship kah? Di keuangan kah? ZUCIRLVPTYSMHGIT 123 paus. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu ya. Dan jangan lupa main ke channel pertama Sora di Sora yang Tarot. Sampai kita ketemu, bye bye.